Selamat pagi bagi kita sekalian, Shalom. Mari di pagi hari ini kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini, Injil Yohanes pasal 7, ayat 9 sampai ayat 17. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dengan iman kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang kami nikmati dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu ini, kami boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terangilah hati dan pikiran kami, perdengarkanlah firman-Mu ini, sebab sesungguhnya kami telah sedia mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7, ayat 9 sampai dengan ayat 17, berbunyi demikian. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudari Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di mana ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, apa kata orang? Salah satu hal yang sering mengganggu kenyamanan kehidupan kita atau kehidupan seseorang, karena hidup kita seolah-olah bergantung dari apa kata orang. Apalagi jika apa kata orang itu memberikan respon yang negatif atau kurang baik, dan karena itu mengganggu kenyamanan. Praktisnya, membawa kehidupan seperti yang dimaui orang-orang yang telah memberikan respon negatif tersebut, berupaya seperfect yang diinginkan orang tersebut, walaupun ketidaknyamanan hadir. Apa kata orang? Dalam hubungan Yesus dengan orang banyak, dalam konteks bacaan ini, diungkapkan bahwa orang-orang memberikan respon terhadap Yesus. Orang-orang Yahudi terus mencari Yesus dan terus mau memberikan apresiasi terhadap Yesus. Di balik perjumpaan tersebut, mulai ada ungkapan dan bisikan tentang diri Yesus. Di ayat 12b dikatakan, ada yang berkata, "Ia orang baik." Yesus dimaksudkan bahwa Yesus adalah orang baik. Lalu dilanjutkan, ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Respon terhadap Yesus dari kelompok yang lain
bahwa Yesus adalah seorang penyesat. Dua penilaian sekaligus kepada Yesus. Yang pertama, penilaian lebih positif, yakni Yesus adalah sosok yang baik. Namun, di sisi yang lain, ada juga respon yang lebih negatif, yaitu Yesus dianggap sebagai penyesat. Namun di ayat 13 diungkapkan bahwa tidak seorang pun yang berani berkata secara terang-terangan tentang Yesus oleh karena ada ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka takut dicap oleh orang Yahudi secara negatif bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Mereka lebih takut terhadap kuasa manusia dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Apa kata orang? Apa kata orang-orang Yahudi? Apa kata orang-orang banyak? Lebih mempengaruhi kepada mereka yang sudah mengenal Yesus, kepada mereka yang mau percaya kepada Yesus. Namun di sisi yang lain, Yesus tidak pernah peduli. Apapun apresiasi dan respon orang lain tentang Yesus, Yesus terus melanjutkan misi pekabaran Injil. Yesus tidak tergoda tentang apa kata orang-orang Yahudi tentang Yesus, tentang apa kata orang-orang banyak tentang Yesus. Sebab yang terpenting adalah mengajar dan memberitakan Injil. Maka di ayat 14 sampai dengan ayat 17 diungkapkan bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan di sana Yesus mengajar. Walaupun orang-orang Yahudi makin heran dalam sebuah pertanyaan, bagaimana ke orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Sebab mereka melihat Yesus sebagai sosok manusia seperti biasa adanya manusia secara umum. Pengenalan akan Kristus sangat kurang dan sulit membuka diri menerima ajaran Kristus. Terlalu menilai secara negatif. Bukankah ini banyak terjadi dalam hidup secara umum? Terlalu menilai secara negatif, hanya lebih banyak melihat sesuatu yang tidak baik daripada yang baik, sesuatu yang negatif daripada yang positif. Maka perenungan untuk saya dan kita semua pendengar renungan pagi, di manakah posisi kita? Apakah lebih banyak merespon negatif ataukah merespon lebih positif? Tapi saya mau mengajak kita semua pendengar renungan pagi pada saat ini, apapun respon seseorang tentang diri saya, tentang diri Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian pendengar renungan pagi, bahwa apa kata orang, yang terpenting adalah seperti apa kita melakukan apa yang Tuhan kenan. Ketika orang-orang bertanya dan mulai sibuk mencari bagaimana Kristus memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang luar biasa, Kristus terus dan terus mengajar tanpa henti. Karena bagi Kristus, ajaran Kristus tidaklah berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutusnya. Ayat 16 bacaan ini. Dan bagi Kristus, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaran Kristus itu berasal dari Allah atau dari dirinya sendiri. Maka penilaian ini akan didapatkan sejauh apa beriman kepada Kristus. Sejauh apa pendengar ajaran Kristus pada saat itu, meresapi dan merenungkan setiap ajaran Kristus. Tentu samalah dengan saya dan kita semua.
penilaian kita tentang Kristus tergantung seperti apa kita beriman kepadanya dan seperti apa kita melakukan semua kehendak-Nya. Dua hal yang sangat berkaitan, beriman dan berbuat, mendengar dan melakukan. Sehingga apapun kata orang tentang firman, tentang Kristus, tentang setiap kita yang percaya kepadanya, sangat penting bahwa terus mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Yesus Kristus memperlihatkan keteguhan dan kegigihan melalui bacaan kita di pagi hari ini, bahwa Yesus Kristus tidak pernah peduli apapun respon orang-orang Yahudi, apapun respon orang banyak terhadap Kristus pada saat itu. Tetapi yang terpenting adalah mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan kepada semua orang, agar semua orang tahu dan terselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari menyelami setiap firman Tuhan ini untuk kita dengar dan kita lakukan, sehingga kita tidak sibuk hanya untuk menyenangkan manusia saja. Senangkanlah Tuhan sejauh hidup yang Tuhan perkenankan. Roh Kudus menuntun seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya, Tuhan menyertai dan menuntun seluruh hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajari kami untuk selalu memandang kepadamu, mengandalkan kuasa dan kasih-Mu, ya Tuhan. Firman-Mu sungguh meneguhkan kami, dan firman-Mu senantiasa mengajari kami untuk hidup lebih baik di dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu untuk setiap hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, tuntunlah kami dan sertailah kami. Janganlah pernah membiarkan kami mengelola diri kami sendiri dengan kekerasan hati kami, dan hanya mengandalkan pengetahuan kami, kemampuan kami, dan kehebatan kami, selain mengandalkan kuasa dan kasih daripadamu. Bahwa sehebat apapun kami Tuhan, sekuat apapun kami, jika Tuhan jauh dari kami, maka semua itu sia-sia. Namun sesederhana apapun kami, jika kami mengandalkan-Mu, berserah kepadamu, memohon pengasihan-Mu, maka ini menjadi bagian terpenting dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami menyeru kepadamu, tiliklah kami, peliharakanlah kami, kuatkan iman dan percaya kami, apapun keadaan kami, sekalipun kami dalam penderitaan, dalam kelemahan tubuh, dalam duka cita, dalam berbagai keterbatasan hidup. Namun mampukan kami Tuhan untuk terus dan terus memandang kepadamu, memohon pengasihan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dan sempurnakanlah seluruh hidup kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami bersuka cita karena ulang tahun, ketika kami bersuka cita oleh karena berbagai keberhasilan dan berbagai pencapaian, mampukan kami untuk selalu bersandar kepadamu dan mensyukuri bahwa hanyalah anugerah-Mu saja semua itu kami dapatkan. Bahwa seluruh hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hanyalah padamu saja. Kami terus berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah damai-Mu senantiasa dinyatakan, kami hidup dalam sukacita bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Peliharakanlah setiap pemimpin kami Tuhan, kasihi dan topang senantiasa. Biarlah boleh terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan, menurut kehendak-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami menyeru kepadamu dan kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.